ada di Pasar Terong. Kita lagi melakukan observasi untuk melihat kerusakan pangan yang ada di sekitar sini. Kerusakan jeruk ini ditunjukkan dengan tanda-tanda pembusukan yang ditandai dengan area berwarna coklat kehitaman dan adanya jamur berwarna putih. Hal ini disebabkan karena buah terlalu matang. Jika jeruk sudah melewati tingkat kematangan optimal, maka akan lebih mudah rusak dan membusuk. Faktor lainnya adalah suhu lingkungan, yang dimana jika suhu terlalu tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri seperti Xanthomas yang menyerang buah jeruk dan menyebabkan bercak hitam atau kebusukan. Penyebab kerusakan pada apel. Apel dapat terinfeksi oleh jamur seperti Gloeosporium, Gloeosporioides, atau Botrytis cinerea. Jamur ini menyebabkan tercak hitam pada kulit buah. Infeksi ini sering terjadi pada apel yang disimpan dengan kondisi lembab atau tidak bersih, disebabkan oleh jamur Venturi inaequalis. Penyakit ini dapat menyebabkan tercak hitam dan kerusakan pada buah, meskipun apel tidak terpapar langsung dengan udara. Penyimpanan yang tidak tepat dengan lingkungan yang terlalu panas di pasar dapat mempercepat pembusukan akibat pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan juga bakteri yang dapat tumbuh pada suhu tinggi dan menyebabkan buah membusuk dan menghasilkan mikotoksin berbahaya. Penyebab pembusukan buah makisah. Yang pertama adalah serangan mikroorganisme. Bakteri dan jamur merupakan penyebab utama pembusukan. Mikroorganisme ini masuk ke dalam buah melalui luka atau kerusakan kulit, kemudian berkembang biak dan menghasilkan enzim yang memulihkan jaringan buah. Yang kedua adalah kondisi penyimpanan. Suhu dan kelembapan yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga adalah penanganan yang kurang tepat. Luka atau kerusakan pada kulit buah selama panen, transportasi, atau penyimpanan dapat menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme penyebab pembusukan. Selanjutnya yaitu kerusakan pada buah mangga. Mangga tersebut mengalami kerusakan yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat kehitaman, bagian yang membusuk, serta adanya robekan pada permukaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh luka fisik akibat benturan saat buah tersebut dipanen. Setelah terjadi luka atau robekan pada permukaan buah tersebut, jamur seperti Botrytis diplodia dapat menginfeksi buah dan menyebabkan pembusukan serta perubahan warna. Kerusakan pada tomat ini bisa dilihat dari bercak-bercak hitam di kulit tomat, tekstur yang rusak dan lunak, serta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi kerusakan tomat ini disebabkan karena infeksi mikroorganisme yaitu jamur Alternaria. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa mendukung perkembangan jamur ini, yaitu yang pertama ada lingkungan yang lembab dan suhu yang tidak tepat. Jadi, lingkungan yang lembab dan hangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jamur ini dan mempercepat pembusukan. Suhu yang tinggi mempercepat pembusukan dan suhu yang terlalu rendah atau dingin dapat merusak jaringan tomat dan rentan terhadap pembusukan. Yang kedua ada kondisi tomat yang terlalu matang. Jadi tomat yang terlalu matang menjadi lebih lunak dan rentan terhadap kerusakan fisik dan serangan jamur. Kerusakan pada kemangi ini bisa dilihat dari bentuknya yang telah mengering dan berwarna agak kehitaman. Hal ini disebabkan karena hilangnya air atau dehidrasi dari jaringan daun kemangi. Ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kelembaban rendah di lingkungan penyimpanan. Pada kulkas, kelembapan yang terlalu rendah menarik kelembaban dari daun kemangi. Selain itu, pada suhu ruangan yang kering dan terkena angin, proses penguapan air dari daun akan berlangsung lebih cepat, sehingga mempercepat proses hidrasi. Yang kedua, penyimpanan yang tidak tepat. Jika kemangi hanya diletakkan begitu saja tanpa dibungkus, air akan mudah menguap ke lingkungan sekitar. Kemudian, kontak bisa juga disebabkan karena kontak langsung dengan udara dingin. Jika diletakkan di area kulkas yang terkena aliran udara dingin langsung, pengeringan akan lebih cepat. Kacang tanah yang lembek biasanya disebabkan oleh kelembapan tinggi, kontaminasi mikroba, penyimpanan yang tidak tepat, atau umur simpan yang lama. Kerusakan sayur kol ini bisa dilihat dari perubahan warnanya yang mulai menghitam pada bagian luar, kemudian ada sedikit lendir pada bagian kubis yang terpotong, dan sudah mulai agak bau. Penyebab sayur kol ini rusak karena teroksidasi oleh paparan terhadap udara dan cahaya. Ketika kembang kol terpapar udara, terjadi reaksi kimia dengan oksigen yang menyebabkan perubahan warna. Proses ini disebut oksidasi. Beberapa hal yang dapat mempercepat kerusakan pada sayur kol yaitu yang pertama, paparan cahaya juga dapat mempercepat proses oksidasi. Yang kedua, waktu penyimpanan. Semakin lama kembang kol disimpan, semakin besar kemungkinan terjadi oksidasi dan munculnya bintik-bintik coklat atau kehitaman. Yang ketiga, kerusakan fisik. Kerusakan fisik pada kembang kol seperti memat atau terpotong dapat mempercepat proses oksidasi karena sel-selnya menjadi rusak dan lebih rentan terhadap paparan udara. Faktor penyebab terjadinya kerusakan pada jagung dalam video ini adalah penyimpanan yang tidak tepat. Jagung diletakkan ke dalam kulkas dalam waktu yang cukup lama dengan suhu yang rendah. Menaruhnya di dalam kulkas dalam waktu lama atau dalam suhu yang sangat dingin akan membuat jagung mengering dan juga bertepung, sehingga kehilangan rasa renyah dan manisnya yang segar.
Kerusakan pada tanaman sawi dapat disebabkan oleh hama seperti ulat, kutu daun, dan penggerek batang, serta penyakit seperti downy mendeu, busuk akar, dan anthracnose. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk, seperti kelebihan atau kekurangan air, serta pencahayaan yang tidak tepat juga dapat merusak tanaman sawi. Pemantauan yang baik kebersihan kebun, serta penggunaan pestisida dan fungisida yang sesuai sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kerusakan tersebut. Berpencar